Dengan apa kami mau membalas kasih-Mu Tuhan? Sebab Engkau selalu setia Tuhan. Engkau selalu menopang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama kita katakan dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya.
sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau layak yang kami sembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau tetap setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sekian. Haleluya. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Sebab rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segala situasi, segala kondisi apapun Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sedikit dari renungan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kau berikan rema dalam kehidupan kami Yesus. Kau berkati setiap hati kami yang selalu fokus kepadamu Tuhan, yang selalu benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendalami firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan. Segala apapun, segala kondisi apapun, walaupun kami saat ini online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat, kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Segala hal-hal yang jahat, segala hal-hal yang mengganggu kami patahkan. Kami dalam satu hati, dalam satu suara kami serukan dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu sanggup mematahkan segala apapun hal-hal yang mengganggu kami pada saat ini. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Berikan kami pikiran-pikiran yang kreatif, berikan kami pikiran-pikiran yang fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Selamat bertemu kembali di dalam acara renungan online Gereja Elim Tabernakel. Kita akan sama-sama membaca sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama mulai. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya. Latar belakang saat itu, Israel sebagai umat Tuhan, bangsa kepunyaan Tuhan sendiri, umat pilihan. Dikatakan Israel ini diibaratkan adalah biji mata Tuhan. Saat itu bangsa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Ahab adalah pribadi yang sangat tidak takut pada Tuhan. Ahab adalah pribadi yang bahkan dikatakan membuat hati Tuhan berduka. Segala pikiran, sikap hidup, perilaku dari Ahab sebagai raja, sebagai pemimpin bangsa Israel sangat-sangatlah menyakiti hati Tuhan. Bahkan dia mengambil istri dari bangsa kafir yang bernama Isabel. Ahab jatuh di dalam dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia disuruh menghadap kepada Ahab dan Elia mengatakan seperti yang kita baca tadi. Tidak akan ada hujan selama bertahun-tahun, ya. Alkitab mencatat sekitar 3,5 tahun. Dikatakan kecuali Elia berdoa agar Tuhan menurunkan kembali hujan itu. Apa artinya ini, ya? Apabila hujan tidak turun, hujan ini melambangkan suatu berkat. Hujan ini juga melambangkan suatu kehidupan. Apa jadinya kehidupan ini tanpa hujan? Bahkan dikatakan hujan itu bertahun-tahun tidak turun. Kehidupan akan terancam, kehidupan terganggu. Roda kehidupan manusia dan semua isi alam ini terganggu, termasuk binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, tanaman. Dan Elia katakan bahwa hujan tidak akan turun. Dan ini sungguh berakibat yang sangat tidak baik bagi kehidupannya. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia agar dia pergi ke arah timur. Dan dia dikatakan harus tinggal di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit ini adalah bukan sungai yang besar, Bapak sekalian. Dalam ensiklopedia Alkitab ditulis, sungai Kerit bukan sungai yang besar. Airnya bergantung dari curah hujan. Pada saat ada hujan turun lebat, maka airnya mengalir lebat juga. Tetapi pada saat tidak ada hujan, maka air dari anak sungai Kerit ini akan menjadi kering juga. Tapi kenapa Tuhan menyuruh Elia agar tinggal menetap sementara di tepi sungai Kerit, bukan di sungai Yordan? Kalau dari pemandangan kita sebagai manusia, sungai Yordan ini besar, ya. Dan tentunya airnya jauh lebih besar, lebih banyak daripada sungai Kerit. Tapi kenapa justru Tuhan menyuruh Elia agar menetap sementara di tepi sungai Kerit? Dan Tuhan katakan, Elia untuk mempertahankan hidupnya agar juga meminum dari sungai Kerit itu, bukan sungai Yordan. Di sini mulai menarik kisah ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan memerintahkan burung-burung gagak, bukan hanya satu burung gagak, dikatakan burung-burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa roti dan daging. Tiap pagi dan petang, burung-burung gagak ini, lebih dari satu burung gagak, banyak burung gagak dikatakan oleh Alkitab, ya. Dan Elia juga diminta agar meminum dari air dari sungai Kerit, sehingga kehidupan Elia bisa berlangsung, bisa berlanjut dengan baik.
bisa terjamin. Ini adalah pemeliharaan Tuhan untuk Elia. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di tengah situasi apapun, saya percaya dan kita harus imani dengan yakin bahwa dalam segala keadaan situasi apapun, Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan kita sekalian yang percaya kepadanya. Elia adalah pribadi yang percaya, oleh sebab itu dia taat. Pada saat firman Tuhan katakan, pergilah engkau, maka Elia tanpa perbantahan, dia melakukan firman Tuhan yang ditujukan kepadanya. Dia pergi, arah firman Tuhan dia ikuti dengan benar. Kalau dia tidak percaya, dia tidak mungkin taat. Inilah kelebihan dari orang yang percaya. Elia bukan hanya percaya, tetapi Elia percaya dan dia taat melakukan setiap firman Tuhan. Elia taat terhadap seluruh firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Pada saat Tuhan katakan, firman Tuhan katakannya, pergi engkau ke sebelah timur, maka Elia pergi dengan arah dan sasaran yang tepat sesuai yang firman Tuhan dia dengar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan katakan pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit, ini bertolak belakang dengan alam berpikir kita. Mungkin kita lebih setuju, lebih cocok dalam pikiran kita apabila Tuhan mengatakan pergi dan tinggal di tepi sungai Yordan, airnya yang lebih banyak. Itu akan membuat waktu bertahan hidup akan lebih panjang. Tapi tidak. Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Rencanaku, kata Tuhan, bukan rencanamu. Dan setiap rancangan, setiap rencana Tuhan, pasti itu adalah yang terbaik untuk kita, yang percaya kepadanya. Amin, haleluya. Tuhan katakan bertolak belakang dengan pikiran kita. Yang pertama dia katakan pergi ke sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit itulah engkau tinggal sementara dan engkau akan hidup. Yang kedua adalah Tuhan memerintahkan burung gagak. Burung-burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa makanan berupa roti dan daging. Sehingga Elia bisa makan, sehingga hidup Elia bisa terjamin. Hidup Elia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak yang membawa roti dan daging. Burung gagak ini adalah burung yang tidak menarik, Bapak sekalian. Kicauannya juga tidak menarik untuk kita bisa mendengarkan. Ya. Banyak burung ciptaan Tuhan yang sangat menarik, baik dari warna bulunya, baik dari kicauannya. Tetapi burung gagak ini dari rupanya juga tidak menarik, kicauannya juga tidak menarik, suaranya tidak menarik. Pernah Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 12 kita baca ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan ayat 24 dari Lukas pasal 12. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa jauhnya Elia melebihi burung-burung gagak ini. Betapa jauhnya kita, manusia, ciptaan Tuhan, melebihi dari burung-burung gagak ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, coba lihat cara Tuhan bekerja. Dia memakai burung gagak yang jauh tidak berharga dibandingkan manusia, dibandingkan kita, dibandingkan Elia. Tetapi Tuhan justru pakai kehidupan yang di pemandangan manusia tidak berharga, kurang berharga. Tapi Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan Elia. Jangan kita melihat hanya secara kasat mata saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus melihat sesuatu yang mungkin tidak kelihatan. Secara iman kita lihat dan percayalah. Tuhan bekerja sering di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan itulah cara Tuhan untuk meneguhkan firman-Nya. Bahwa kita harus benar-benar dan harus yakin percaya kepada Tuhan. Apapun cara Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan melakukan segala hal untuk kebaikan kita. Yang terbaik diberikan untuk kita. Mata Tuhan, perhatian Tuhan, bahkan hati Tuhan curahkan untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu sekalian, menyayangi kita. Percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang percaya yang berharap,
yang beriman kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Sebagaimana Elia, dia adalah pribadi yang taat, dia pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan dia mengalami janji Tuhan yang digenapi. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memelihara Elia. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara Elia, bukan dengan cara kita. Tuhan juga berjanji akan memelihara kehidupan kita. Di tengah kondisi apapun juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah janji Tuhan pasti digenapi. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara berpikir kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan firmankan terbukti. Apa yang Tuhan katakan terbukti. Burung-burung gagak itu tiap pagi, tiap petang, 2 kali sehari dia membawa roti, dia membawa daging, dibawa kepada Elia agar bisa menjadi bahan makanan Elia. Dan Elia boleh minum dari air yang di sungai Kerit itu. Sehingga hidup Elia terjamin. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah selang beberapa waktu, setelah selang beberapa saat, Alkitab tidak mencatat dengan tepat, dengan detail berapa tahun Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Burung-burung gagak ini taat kepada Tuhan untuk membawa roti dan daging yang diberikan kepada Elia tiap pagi dan petang. Memang benar Tuhan menepati janjinya bahwa dia memelihara hidup dari Elia dengan caranya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetapi selang beberapa saat, selang beberapa waktu, hujan tidak turun, mulai kehidupan terancam, alam ini terancam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada hujan, kehidupan ini pasti terganggu. Dan benar, kalau kita baca dengan baik di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 7 dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 ya. Dikatakan di sana, tetapi sesudah beberapa waktu, sesudah berapa lama, kita tidak tahu berapa tahun atau berapa bulan, sungai Kerit itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini bukti Bapak sekalian bahwa hujan kalau tidak turun akan sangat mengganggu, termasuk sungai Kerit ini. Airnya menjadi kering. Dan ini menjadi suatu bahan pertanyaan. Dan saya percaya sebagai manusia normal, Elia tentunya di dalam hati mungkin ya bertanya, kenapa Tuhan? Bukankah aku mentaati firman-Mu? Aku percaya sehingga aku taat dan melangkah sesuai firman-Mu. Dan aku tinggal di tepi sungai Kerit seperti yang Tuhan mau. Tetapi kenapa sungai itu sekarang menjadi kering? Dari mana aku bisa minum? Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pertanyaan itu mungkin bisa muncul di benak pikiran kita. Bagaimana sikap kita, itulah yang menentukan kelanjutan dari kehidupan kita. Demikian juga Elia, sikap hidupnya, sikap percayanya, sikap ketaatannya, itu yang menentukan ke depan langkah hidup dari Elia. Elia tidak hilang rasa percayanya kepada Tuhan. Elia tidak bergumul. Alkitab tidak mencatat ada persungutan yang disampaikan oleh Elia. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat ayat 7 dikatakan bahwa sungai Kerit itu, di mana Tuhan suruh Elia tinggal di tepinya, menjadi kering. Apa yang terjadi dengan ayat 8? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Inilah Tuhan kita Bapak sekalian. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan siap hadir. Melalui firman-Nya Dia hadir. Dan Dia bukan hanya hadir, tapi Tuhan berjanji melalui firman-Nya akan memberikan solusi kepada kita yang percaya. Akan memberikan jalan keluar. Bahkan kalaupun tidak ada jalan, Tuhan sudah buktikan Dia akan Dia sanggup membuat jalan yang baru. Jalan yang di luar pemikiran kita, otak kita, pikiran kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang sanggup dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan hadir di segala keadaan. Demikian juga di ayat 8 dikatakan, saat sungai itu menjadi kering, saat tidak ada lagi bahan untuk diminum oleh Elia, di mana kehidupan Elia bisa terhambat, terganggu. Dan kalau lama-lama ini tidak ada air, bisa mati ini Elia. Tetapi kabar baiknya adalah firman Tuhan hadir. Tuhan berfirman,
Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan hadir karena Tuhan memperhatikan apa yang terjadi, apa yang menimpa Elia. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun kita yang percaya saat ini, mungkin ada pergumulan kita di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Banyak pergumulan, banyak permasalahan. Tapi percayalah, pada saat kita percaya dan kita mau taat kepada firman Tuhan, ayat 8 katakan, Tuhan hadir. Tuhan berfirman untuk memberikan jalan keluar bagi kita yang percaya, Bapak Ibu sekalian. Apa firman Tuhan? Coba kita baca ya. Firman Tuhan kepada Elia ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Firman Tuhan katakan bersiaplah Elia dan pergilah ke Sarfat. Ayat 9 mengatakan demikian. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada Elia. Di saat Elia mulai mungkin putus asa sebagai manusia, sungai itu menjadi kering. Sumber kehidupannya dia kering saat itu. Notabene sumber kehidupan itu adalah yang dijanjikan Tuhan kepadanya untuk tetap tinggal hidup. Tetapi sungai itu kering. Puji Tuhan, Tuhan kembali hadir melalui firman-Nya. Tuhan tidak tinggal diam. Apa maksud Tuhan? Apa rancangan Tuhan? Apa rencana Tuhan terhadap Elia, Bapak sekalian? Kalau kita bisa memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan, maka akan timbul rasa syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh dia Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya seorang diri. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan solusi, jalan keluar. Pergi, sekarang kau pergi ke Sarfat. Di sana aku perintahkan janda untuk memberi apa dikatakannya? Memberi engkau makan. Lalu ayat 10 dikatakan, sesudah itu Elia bersiap. Firman Tuhan katakan, bersiaplah engkau. Dan respon dari Elia adalah dia bersiap. 10 katakan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sama dengan ayat 1 sampai 6 tadi yang kita baca Bapak sekalian di awal-awal renungan online dari firman Tuhan ini. Elia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Karena dia percaya. Karena dia taat. Demikian juga di ayat 10. Maka dikatakan sesudah itu ia bersiap. Elia bersiap. Dan lalu ia pergi ke Sarfat. Firman Tuhan dilakukan dengan tepat, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Inilah keunggulan Elia. Apapun firman Tuhan yang sempat kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat mungkin di gereja, pada saat kita mengikuti ibadah, seizin Tuhan waktu-waktu lalu, apapun firman Tuhan itu, mungkin pada saat kita baca sebagai renungan pribadi pada saat pagi hari kita bangun tidur, atau malam hari sebelum kita pergi tidur, ingatlah, lakukanlah firman Tuhan itu tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Berikan hati kita, ketaatan kita, rasa percaya kita kepada Tuhan melalui firman-Nya itu tidak berkurang. Dan saat-saat sekarang ini tepat sekali untuk kita praktekkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat-saat yang di hadapan dunia ini sangat menggoncang kehidupan semua orang di seluruh belahan dunia. Saat-saat ini justrulah Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar rasa percaya kita, ketaatan terhadap firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, kita praktekkan saat-saat ini. Dan saya percaya, keyakinan saya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Yang pertama Tuhan janjikan bahwa dia akan memelihara kehidupan Elia. Dengan mengatakan dia harus tinggal di tepi sungai Kerit, sungai yang kecil. Dan dia perintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Dan itu terjadi. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Elia. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap janji firman Tuhan, ada banyak janji firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Ada janji Tuhan yang sudah digenapi. Ada janji Tuhan yang saat ini sedang berlangsung, sedang digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga janji-janji Tuhan yang nantinya
pasti Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Percayalah kita dengan iman kita, dengan rasa percaya dan dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Dan setialah. Karena pribadi Elia ini adalah pribadi yang setia. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam kisah, di dalam 1 Raja-Raja 17 sampai 2 Raja-Raja pasal 2, kita bisa menemukan kesetiaan dari seorang Elia. Berangkat dari kepercayaannya dia, yang pertama kepercayaan. Imannya dia kepada Tuhan. Yang kedua ketaatannya dia kepada Tuhan. Terhadap firman Tuhan. Yang ketiga kesetiaannya dia. Ini lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Sampai terakhir Elia ini diangkat hidup-hidup. Dengan kereta berapi, kuda berapi. Dia diangkat. Disaksikan oleh Elisa penggantinya. Oh haleluya, terpuji nama Tuhan. Adakah iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan seperti Elia? Adakah ketaatan kita sepenuhnya tanpa ada alasan apapun, tetap taat kepada firman Tuhan sama seperti Elia? Adakah ketaatan itu ada dalam kehidupan kita? Adakah kesetiaan kita kepada Tuhan tetap sama seperti Elia lakukan, juga kita lakukan dalam hidup ini? Yang tahu jawabannya adalah kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tahu adalah Tuhan. Bagaimana kepercayaan kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama Tuhan pelihara adalah kehidupan dari seorang Elia. Kalau kita perhatikan ayat 9, 10 dan seterusnya ya. Elia tetap percaya, tetap taat, tidak ada persungutan yang dilakukan oleh Elia. Haleluya. Apapun yang menimpa ya, jangan sampai ada persungutan kita kepada Tuhan. Tetaplah kita percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan jalan keluar bagi Elia. Dia disuruh pergi ke Sarfat. Saat itu di mana-mana kekeringan. Dan saat itu saudara percaya, Alkitab mencatat di dalam perjanjian baru dikatakan, termasuk di Sarfat, banyak janda-janda di sana. Kenapa? Para suami banyak yang meninggal. Para suami banyak yang mati. Sehingga banyak janda di Sarfat. Dan justru Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Pergi kepada seorang janda. Janda ini Alkitab mencatat suatu kehidupan yang lemah. Janda adalah kehidupan yang perlu ditolong, ditopang. Tetapi kenapa? Justru Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tanah Sarfat. Pergi ke Sarfat. Bahkan pergi kepada seorang janda yang mempunyai anak ya. Janda yang seharusnya mendapatkan topangan. Janda yang harus mendapatkan dukungan, kekuatan dari orang lain. Tetapi justru Tuhan perintahkan Elia pergi kepada janda ini. Haleluya. Di sini sangat menarik Bapak sekalian. Kalau kita baca seterusnya dari ayat ini, Elia meminta minum kepada janda ini. Sebelum janda itu pergi untuk mengambilkan air kepada Elia yang saat itu mungkin sangat kehausan. Belum janda ini mengambilkan air untuk Elia. Elia sudah ngomong lagi, bawa kepadaku roti. Akhirnya dijawab oleh janda ini, ya hamba Tuhan, Elia dikatakan. Mungkin bahasa sehari-harinya seperti itu. Aku tidak punya roti. Yang ada padaku adalah sisa-sisa tepung dan minyak yang aku akan buat roti. Dan setelah aku makan roti bersama anakku, maka aku akan mati. Sepertinya janda ini mengatakan bahwa dia tidak punya roti. Dan kalaupun dia punya, hanya bahan roti yang nantinya akan dia buat roti. Sisa terakhir, pada saat bahan roti dan minyak ini dia buat menjadi roti, tepung dan minyak ini jadi roti, itu adalah bahan terakhir untuk bisa dia makan. Dan itu adalah bahan terakhir untuk bekal dia hidup. Setelah itu dia tidak punya bahan lagi untuk dia makan. Setelah itu dia mati. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat janda itu taat, lakukan saja seperti yang kukatakan, kata Elia. Di saat janda itu dengar-dengaran, taat kepada hamba Tuhan, taat kepada Elia, mujizat terjadi. Tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Sepanjang masa kelaparan, sepanjang hujan tidak turun, minyak, tepung tidak habis-habisnya. Sehingga ada bahan roti untuk dimakan. Baik oleh janda dan anaknya laki-lakinya.
juga oleh Elia. Kalau yang pertama di tepi sungai Kerit, Tuhan menjamin kehidupan seorang Elia. Tetapi pada saat Elia taat, kepercayaan Elia tetap di dalam Tuhannya. Dan dia setia melakukan firman Tuhan. Tuhan menjamin, Tuhan memelihara bukan hanya kehidupan Elia, tetapi kehidupan orang lain, kehidupan janda dan anaknya juga dipelihara oleh Tuhan. Bertambah-tambah pemeliharaan Tuhan. Janda ini belajar taat sebagaimana Elia taat kepada Tuhan. Rupanya ketaatan itu menular, Bapak sekalian. Ketaatan, rasa dengar-dengaran itu menular. Pada saat seorang hamba Tuhan mempunyai ketaatan kepada Tuhan, itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan dari pihak orang lain yang mendengarkan dia. Dan apa yang terjadi? Buah dari kepercayaan, ketaatan, dari kesetiaan, buahnya adalah pemeliharaan Tuhan di luar akal kita, Bapak Ibu sekalian. Hidup Elia, hidup janda dan anaknya terjamin dipelihara Tuhan. Bukan hanya Elia. Kalau sebelumnya janji Tuhan kepada Elia, tetapi yang berikutnya adalah janji Tuhan baik kepada Elia juga kepada janda dan anak-anaknya. Dan ini juga bagi kita. Jangan batasi janji Tuhan hanya terjadi sekali dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan ingin memberikan janjinya dan ingin menggenapi janjinya, karena Tuhan itu adalah pribadi yang berjanji kepada kita, tetapi juga Tuhan berkuasa menggenapi janjinya itu kepada kita. Kalau Elia bersungut dan Elia mulai menggerutu, maka janji-janji Tuhan berikutnya tidak akan terjadi dalam kehidupan Elia. Pertolongan Tuhan tidak akan berkembang. Hidup Elia tidak bisa menjadi saksi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat Elia tinggal di loteng dikatakan di lantai atas dari rumah janda ini, saya percaya Elia banyak bersaksi. Elia banyak berkata-kata tentang firman Tuhan. Sehingga janda ini percaya. Termasuk anaknya yang kecil itu juga percaya kepada firman Tuhan. Banyak kesaksian disampaikan oleh Elia. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan dipanggil untuk menyampaikan 3 hal selama kita masih di bumi ini. Gereja harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah harus bersekutu, koinonia. Yang kedua harus bersaksi, matuaria. Yang ketiga adalah harus melayani. Gereja Tuhan harus melayani, itulah diakonia. 3 panggilan tugas ini harus kita lakukan selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di bumi ini. Sebagaimana Elia juga pasti melakukan hal ini, terbukti dengan apa yang terjadi. Buah-buah yang dilakukan oleh pelayanan Elia menunjukkan bahwa Elia bersekutu menyampaikan firman Tuhan kepada janda dan anaknya. Elia bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Elia juga melayani. Melayani Tuhan, melayani umat Tuhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Umat Tuhan yang dulunya memberontak karena dipimpin oleh raja yang memberontak. Umat Tuhan yang sebelumnya yang menyakiti hati Tuhan karena dipimpin oleh seorang raja yang menyakiti hati Tuhan. Untuk berbalik menjadi umat Tuhan yang takut kepada Tuhan. Umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah Elia hidup bersama janda dan anaknya, sesuatu terjadi Bapak sekalian. Suatu saat anak Elia ini mati, meninggal. Nyawanya pergi dari tubuhnya. Sampai-sampai janda ini berkata, "Untuk maksud inikah engkau hadir, engkau datang kepadaku, kepada keluargaku, hai hamba Tuhan?" Ada kekecewaan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan sekali-kali tidak akan mempermalukan hambanya. Demikian juga Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan kita yang percaya kepadanya. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Dia bawa anaknya ke lantai atas. Dia berdoa. Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini. Dan sebagaimana doa dari Elia, Tuhan mengabulkan doa Elia. Nyawa dari anak ini kembali dan anak ini hidup. Elia serahkan kepada ibunya, kepada janda ini. Lalu apa kata-kata kalimat yang keluar dari mulut janda ini?
Kita baca di ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan, kata janda itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sekarang aku sendiri yang tahu. Bukan karena kesaksian engkau, Elia. Sekarang aku sendiri yang tahu. Aku sendiri yang mengalami bahwa engkau benar abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya melalui kata-kata kalimat-kalimat dari janda ini, bahwa sebelumnya ada persekutuan yang baik antara Elia dengan janda dan anaknya. Elia bersaksi, Elia menyampaikan firman Tuhan, Elia memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan pengharapan-pengharapan apa yang terkandung di dalam firman Tuhan itu. Tetapi itu awalnya baru didengar, belum menjadi suatu kesaksian, kenyataan di dalam kehidupan seorang janda ini. Pada saat anaknya mati dan anaknya dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui Elia, apa yang terjadi? Dia katakan, sekarang saat ini aku tahu bahwa firman Tuhan yang engkau ucapkan sebelumnya itu adalah benar, adalah iya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mohon kemurahan Tuhan agar apapun firman Tuhan yang sempat kita dengar, sempat kita baca, itu adalah menjadi sesuatu yang nyata, yang digenapi, menjadi suatu kenyataan. Janji Tuhan jangan dibatasi. Dari kegenapan janji Tuhan yang satu menuju kegenapan dari janji Tuhan yang lain. Dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan yang lain. Berlanjut terus Tuhan izinkan kita mengalami kegenapan janji Tuhan. Sebagaimana Elia, dia mengalami kegenapan janji Tuhan. Yang pertama, dia mengalami kegenapan janji Tuhan. Berikutnya, dia mengalami kembali kegenapan janji Tuhan. Bermodalkan rasa percaya kepada Tuhan. Bermodalkan ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan. Bermodalkan kesetiaan yang teruji di dalam kehidupan Elia. Sampai-sampai kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan banyak berbuat, melakukan hal-hal yang luar biasa melalui hidup Elia. Dan kehidupan Elia banyak menjadi berkat. Banyak menjadi berkat bagi orang lain, termasuk pada janda dan anaknya ini. Dan saya percaya janda ini pasti akan bercerita, bersaksi untuk orang lain juga. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Seberapa firman Tuhan yang bisa kami baca, firman Tuhan yang bisa kami dengar Tuhan, boleh meneguhkan hati kami, hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bekerja sesuai dengan cara-Mu. Karena Engkau berjanji Tuhan, akan menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Dari semua janji Tuhan yang pernah disampaikan, Yosua katakan, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Tuhan, kami rindu mengalami penggenapan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Janji yang satu Engkau genapi dan kami percaya Engkau akan memberikan penggenapan dari janji-Mu yang lain dalam kehidupan kami. Sepanjang kami percaya kepada firman-Mu, sepanjang kami taat kepada firman-Mu, sepanjang kami setia mengiring Engkau Tuhan, kami percaya penggenapan dari setiap janji-Mu pasti kami alami. Apalah arti dari janji Tuhan Kau tidak bisa kami alami, karena kami percaya dan kami tahu sesuai firman-Mu, Engkau setia Tuhan terhadap setiap janji-Mu. Kami mau percaya Tuhan, kami mau taat, kami mau setia Tuhan, sebagaimana Engkau setia. Bahkan Engkau setia, Engkau taat sampai mati. Tuhan, kami mau belajar dari sikap Tuhan sebagai teladan bagi kami Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kondisi situasi, menurut akal kami tidak memungkinkan Tuhan, menurut pikiran kami ada jalan buntu mungkin Tuhan, tapi kami mau belajar percaya, belajar taat, belajar setia kepada Tuhan, sehingga janji-Mu sungguh-sungguh digenapi, dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk cucu-cucu kami semua Tuhan. Janji-Mu Tuhan tetap kami pegang, kami percaya Tuhan. Bekerjalah Tuhan dengan cara-Mu.
Kami membebaskan Engkau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau memberkati kami semua, khususnya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dengan baik dalam kehidupan kami, hati kami. Dan firman-Mu boleh kami ingat, boleh kami percayai, kami taati. Terpuji nama Tuhan. Bila berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati, memelihara kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi dengan renungan online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hanya Kau milikku di surga.